Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishijin season 5 versi manhwa part 5 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan rombongan Biksu Tong berhasil mengalahkan dua utusan dari alam surga kegelapan yang akan merebut kitab suci. Akan tetapi tiba-tiba muncullah sosok dewa kegelapan yang tidak terima dengan hal itu, dan ternyata itu adalah Dewa Jenderal Selatan guys. Dua jenderal kegelapan tampaknya bahagia karena pertolongannya datang. Rombongan Biksu Tong pun bertanya-tanya, kok bisa-bisanya Jenderal Selatan jatuh dalam kegelapan seperti ini. Dan pastinya kekuatan jenderal ini tidak main-main. Dan tampaknya Jenderal Selatan ingin segera menunjukkan kemampuannya. Seketika ia membuka kotak harta yang selalu dibawanya, dan ia merilis salah satu hartanya, yaitu cermin harta abadi. Semua pun jadi terpana melihat cermin sebesar itu. Emang bagaimana ya kemampuan cermin tersebut? Dan tiba-tiba cermin tersebut mengeluarkan kilauan cahaya yang membuat semuanya silau. Dan mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi barusan. Dan ternyata Jenderal Selatan beserta dua bawahannya menghilang. Dan tak hanya itu, ternyata Xiaoyu juga nggak ada guys. Melihat hal itu, Bailang pun langsung panik. Ia pun berteriak-teriak memanggil kekasihnya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi tampaknya percuma saja, tak ada jawaban dari Xiaoyu. Biksu Tong pun mencoba untuk menenangkan murid-muridnya. Ia kemudian memeriksa cermin tersebut, dan Biksu Tong pun sekarang tahu kalau mereka lah yang saat ini terkurung di dalam cermin, sedangkan para musuh bersama Xiaoyu berada di luar. Bailang pun baru menyadari hal ini. Xiaoyu pun menjadi ketakutan dan memanggil-manggil nama Bailang. Jenderal Selatan pun kemudian menjelaskan bahwa Biksu Tong dan kawan-kawan sudah dikurung ke dalam dimensi cermin dan tak akan bisa keluar walau dengan cara apapun. Melihat Xiaoyu akan diapa-apakan oleh musuh, Bailang pun marah dan ia akan menghancurkan cermin tersebut. Akan tetapi seketika Biksu Tong mencegahnya, karena cermin ini hanya bisa dihancurkan dari luar guys. Tampaknya Biksu Tong mengetahui perihal cermin tersebut, bahwa apabila cermin tersebut dihancurkan dari luar, maka Jenderal Selatan juga akan mati. Akan tetapi yang jadi masalah bahwa semuanya sudah terkurung di dalam. Ternyata tidak guys. Dan Biksu Tong mengetahui hal ini, bahwa di luar masih ada sang raja babi, yaitu Chu Patkai. Seketika Patkai muncul di dekat Xiaoyu. Melihat hal itu, Jenderal Selatan malah menertawakan dan meremehkan Patkai yang hanya siluman babi. Dan Biksu Tong pun segera menyuruh Patkai untuk segera menghancurkan cermin ini. Dan saat ini hanya Patkai lah satu-satunya harapan mereka. Dengan tertawa, sang Jenderal Selatan kemudian mengeluarkan hartanya lagi, yaitu monster gurita raksasa. Gurita tersebut langsung menyerang dan melilit Chu Patkai. Saking takutnya, Xiaoyu pun menghindar dari situ. Terlihat pori-pori dari gurita menggigit Chu Patkai sehingga membuat Patkai mengerang kesakitan. Dan bersamaan dengan itu, Jenderal Selatan mendekati Xiaoyu dan memaksa Xiaoyu agar ikut dengannya. Lalu tiba-tiba terdengar suara Patkai agar Jenderal Selatan berhenti memaksa Xiaoyu. Dan ternyata babi saat ini malah memakan gurita tersebut dengan ganas seperti sushi yang lezat. Jenderal Selatan pun kaget melihat harta kesayangannya dimakan siluman babi. Ia pun langsung menyerang Patkai. Sempat Chu Patkai terpental, akan tetapi ia pun langsung membalasnya dengan jurus sundulan babi mengamuk yang membuat Jenderal Selatan tersungkur ke tanah. Chu Patkai pun berkata kepada Xiaoyu bahwa ia akan selalu melindungi Xiaoyu. Akan tetapi Chu Patkai meminta balasan setelah ini ingin memegang dada Xiaoyu guys. Wah, dasar otak mesum ini. Xiaoyu pun dengan tegas menolaknya dong. Jenderal Selatan pun masih bisa bangkit, dan tampaknya ia sangat geram dengan Patkai. Ia tak menyangka siluman babi ini bisa membuatnya seperti ini, hingga ia pun mengeluarkan semua harta berharganya yang siap untuk dipilih untuk membunuh Chu Patkai. Akan tetapi Patkai sendiri saat ini tak takut mati guys. Ia kemudian mengeluarkan semua kemampuannya dan langsung meluncur menyerang Jenderal Selatan. Tampak Jenderal Selatan sibuk memilih harta mana yang akan dipakainya, hingga akhirnya ia pun memilih harta jeruji pemburu. Seketika muncul besi yang mengurung Chu Patkai. Akan tetapi kandang hewan seperti itu tak akan bisa mengurung Chu Patkai yang ganas. Dengan mudah Patkai dapat menghancurkan kurungan tersebut. Jenderal Selatan lanjut mengeluarkan harta wanita angin dengan tujuan agar merusak pendengaran dari Chu Patkai. Seketika muncul arwah-arwah wanita yang tertutup matanya dan mengeluarkan teriakan yang memekikkan telinga Patkai dan Xiaoyu. Patkai pun sekuat tenaga menghalau semua makhluk tersebut. Lanjut, Dewa Selatan mengeluarkan harta dengan harapan untuk merusak penciuman Patkai.
yaitu telur kumbang api. Tiba-tiba tercipta ledakan yang besar, ditambah lagi ada bau seperti lada pedas yang bertebaran. Wah, kira-kira Cupatke bisa selamat gak ya guys? Di sisi lain, Bailang sudah tak tahan menunggu di dalam cermin. Terlebih lagi ia tak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi dengan Xiaoyu dan Cupatke di luar. Dan setelah diselidiki Wuqing, harta ini memang tak memiliki cacat sedikit pun, sehingga mereka tak bisa apa-apa kecuali hanya menunggu. Akan tetapi di situ Biksu Tong percaya dengan kemampuan Cupatke saat ini. Di saat situasi terdesak seperti ini, Patkai pasti akan mengeluarkan sisi dirinya yang paling kuat. Ditambah saat ini Cupatke berada di situasi akan janji yang menyangkut nafsu birahinya. Bahkan Wukong sekalipun dibuat kewalahan saat menghadapinya di tahun itu. Dan benar saja Cupatke masih bisa bangkit lagi guys. Akan tetapi Jenderal Selatan masih bisa tertawa karena saat ini ia sudah menghancurkan indera Patkai dengan serangan-serangannya tadi yang membuatnya tuli dan merusak penciuman Patkai. Ditambah lagi Patkai dari awal sudah kehilangan penglihatannya. Jenderal Selatan pun iseng mengetes Cupatke, dan benar saja ketika Jenderal Selatan memancing Patkai, Patkai langsung kalang kabut. Melihat kesempatan tersebut, Jenderal Selatan kemudian merilis pedang tombak busur untuk menusuk jantung Cupatke, dan ia langsung mengarahkan serangannya ke Patkai dan berteriak, "Mampus kau!" dan "Mak Diang!" Dan tak disangka ternyata Cupatke berhasil menangkis serangan tersebut guys. Jenderal Selatan kemudian menjadi geram dan merilis tembak panah meteor. Akan tetapi tak disangka lagi, dengan lihai Patkai dapat menangkis tembakan-tembakan tersebut. Ya walaupun beberapa panah berhasil menusuk badannya. Cupatke pun heran dengan dirinya, walaupun ia tak bisa melihat dan mendengar, tapi bisa melakukan hal tersebut. Di kegelapan dia hanya melihat keberadaan Xiaoyu yang menyala dengan terang. Perwujudan dari kitab suci tersebut telah menunjukkan jalan yang benar kepada Cupatke. Patkai pun tak menyangka dengan jelas ia melihat sosok Xiaoyu yang seperti ini. Ia pun bertekad akan melindungi Xiaoyu sampai mati, dan untuk menebus kesalahan-kesalahannya karena sebelum ini ia telah meninggalkan Xiaoyu. Melihat kemampuan Cupatke yang di luar dugaan, Jenderal Selatan meningkatkan serangannya lagi. Kini ia merilis pecut tengkorak bayangan. Ia pun langsung memecut Patkai dengan keras, hingga pecut tersebut melilit dan menusuk tubuh Cupatke. Akan tetapi ini bukan masalah karena Patkai punya kulit yang keras dan daging yang tebal. Patkai pun berteriak, "Sedang apa kau Raja Surga? Kau mau menggelitiku dengan hartamu ini?" Dengan ganas Patkai merobek-robek harta tersebut dan langsung menyusul dengan serangan pusaran babi hutan. Jenderal Selatan tak menyangka kemampuan Patkai imbang dengan dirinya, dan tiba-tiba ia pun merasa kesakitan. Ia jadi ingat harta cerminnya, padahal harta tersebut dijaga oleh dua jinggang kegelapan. Dan tiba-tiba keratak terlihat makhluk kecil yang mencoba merusak cermin tersebut, dan ternyata itu adalah prajurit kecil guys. Tiba-tiba Bailang melihat ada retakan di atas langit. Jenderal Selatan yang melihat itu langsung marah karena anak buahnya malah diam saja guys. Dan karena sudah ketahuan, prajurit kecil itu pun langsung cepat-cepat menghancurkan cermin tersebut. Dan mak prang, Jenderal Selatan pun dengan cepat juga membuka segel cermin, karena kalau tidak ia akan mati, dan otomatis semua rombongan Biksu Tong bisa keluar dari situ guys. Xiaoyu pun langsung memanggil-manggil gurunya dan Bailang. Bailang pun lega, akan tetapi ia masih bertanya-tanya siapa yang memecahkan cerminnya tadi. Dan mereka pun tak menduga ternyata prajurit batu kecil lah yang kali ini menyelamatkan mereka semua. Dan kali ini semuanya bersiap membantu Patkai untuk melawan Jenderal Selatan. Akan tetapi tiba-tiba badan Cupatke semakin lemas. Tampak darah dari mulutnya juga masih menetes, pertanda kalau tubuh Cupatke sudah tak kuat lagi. Dan ia pun ambruk dan berubah menjadi wujud aslinya lagi guys. Melihat hal itu semua, Jenderal Selatan semakin kacau. Kepalanya pusing. Ia tak menyangka seorang dewa bisa dipermalukan oleh para manusia dan siluman. Ia pun segera menyuruh dua jinggang untuk mengatasinya dulu, sedangkan ia berpikir keras untuk keluar dari kekalahan ini. Dan dengan cepat Wuqing dan Bailang pun segera menghadang mereka berdua. Jenderal Selatan pun kemudian melihat-lihat semua hartanya. Tampak ia bingung memilih mana yang cocok untuk serangan berikutnya. Dan tiba-tiba Biksu Tong pun sudah berada di dekatnya. Biksu Tong berkata kalau ia sangat terkesan dengan harta-harta koleksi dari Jenderal Selatan. Akan tetapi sayangnya kali ini akan memukul Jenderal berambut panjang tersebut. Jenderal Selatan pun marah atas ketidaksopanan Biksu Tong tersebut. Akan tetapi Jenderal sesat sudah seharusnya dihajar guys. Dan wah ya, puluhan pukulan telak mendarat tepat dengan mantap ke tubuh Jenderal Selatan tersebut. Dan mak duar, Jenderal Selatan auto mencelat guys. Semua pun kagum dengan tinju Biksu Tong barusan.
Dan Jenderal Selatan ternyata masih bisa bangkit lagi dengan rambut kusutnya. Tampak ia sangat murka guys. Dan duak, berisik, teriak Bisutong. Raja Selatan pun kena pukul lagi guys. Haha. Dua Jinggang pun jadi kelabakan. Bosnya bisa diajar sedemikian rupa sehingga Pak Gundul pun mengajak mereka untuk mundur saja. Akan tetapi Jenderal Selatan pun tak mau. Ya gengsi dong. Hingga akhirnya tiba-tiba ia meminta pertolongan kepada Jinggang Mumi untuk memegang tangannya. Dan ternyata Jenderal Selatan tampak akan melahap anak buahnya. Dan benar saja, nasib buruk menimpa kedua Jinggang tersebut guys. Mereka tak bisa apa-apa lagi kecuali hanya pasrah untuk diserap Jenderal Selatan. Dengan teganya ia memakan anak buahnya tersebut. Seketika wajah Jenderal Selatan tersebut tambah menyeramkan. Ia pun memanggil semua hartanya. Akan tetapi tiba-tiba ia pun tak puas dengan sisa harta-harta yang dimilikinya dan malah membuangnya guys. Dan ia pun membuka bajunya, pertanda saat ini ia akan mati-matian bertarung dengan Biksutong. Dengan lagak sombong dan dengan mata yang menyala-nyala, ia pun langsung menyerang Bisutong dengan pedang bayangan inti surga selatan. Dan makwos, untung saja Bisutong berhasil menghindar. Tebasan tersebut langsung membelah bangunan di belakang Bisutong. Dan ia pun langsung menyerang lagi dengan jarak yang begitu dekat. Dan mau tak mau, Bisutong pun mencoba menahan jurus pedang Jenderal Selatan yang akan memotong tangan Bisutong. Akan tetapi tiba-tiba Wuching sudah berada di tengah-tengah untuk menolong gurunya. Seketika Jenderal Utara langsung melompat dan berputar-putar seperti angin topan yang menjulang sampai ke langit. Tampak ia dikelilingi banyak pedang yang sangat tajam. Dan ia pun langsung mengeluarkan jurus pedang tanpa bayangan. Blar blar blar. Tebasan-tebasan tersebut sangat membabi buta, siap menebas apapun yang ada di bawah. Para rombongan Bisutong pun berusaha mati-matian menghindari serangan tersebut. Dan terus-menerus Jenderal Selatan bernafsu mengayunkan tangannya. Dan setelah ia puas, ia pun tak sabar melihat siapa saja yang masih hidup dengan serangan tersebut. Akan tetapi tampak tak ada jawaban sama sekali dari bawah, menandakan bahwa rombongan Bisutong menghilang dan berhasil melarikan diri. Sambil berlari, mereka pun membicarakan Jenderal Selatan, di mana mereka masih keheranan dengan dewa-dewa yang terjatuh di kegelapan bahkan tega memakan temannya sendiri. Dan belum saja jauh berlari, tiba-tiba Jenderal Selatan sudah berada di depan mereka. Bisutong di situ kemudian memberi nasihat kepada Jenderal Selatan bahwa mengamuk sembarangan itu adalah sifat yang tak terpuji. Walaupun Jenderal Selatan saat ini sedang malu karena kalah dari mereka, itu tidak apa-apa. Bisutong tak akan menceritakan kepada siapa-siapa atas kegagalan Jenderal Selatan hari ini. Akan tetapi Jenderal Selatan tetap keras kepala guys. Ia sudah terlanjur malu. Pokoknya kali ini ia akan berniat membunuh semua rombongan Bisutong. Dan walaupun tujuan utamanya adalah merebut kitab suci, sekarang ia sudah tak mempedulikannya lagi. Yang ia inginkan saat ini hanyalah kemenangan. Dan tiba-tiba terdengar suara yang menjawab perkataan Jenderal Selatan tadi. Ia mengatakan, benarkah seseorang pasti akan menghajarmu kalau kau tak becus melaksanakannya, Raja Selatan? Mendengar hal itu, Jenderal Selatan tambah marah-marah lagi. Siapa yang berani menyelaku, ucapnya. Semua yang ada di situ juga kebingungan. Dan ternyata suara itu berasal dari Sun Wukong. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.